Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, setelah kita lebih dari 1 minggu berbicara tentang posyandu secara rinci, ternyata ya banyak yang berbicara bahwa BKKBN juga tidak lepas daripada tanggung jawab itu. Kemudian apalagi sekarang stunting juga termasuk jajaran di depan. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari salah seorang, mungkin lebih dari 1 orang kalau dari dulu mah. Ini mah yang sekarang, Ki, saya itu bukan orang asli BKKBN atau bukan asal NIP 38 gitu kan. Terkenal orang BKKBN itu asalnya NIP 380 begitu. Tapi setelah saya masuk sekarang ke jajaran BKKBN sebagai pindahan, kemudian mendengarkan dongeng-dongeng Aki, hampir 2 tahun saya sudah ikut. Ya, Aki sudah 5 tahun mendongeng. Jadi percaya kalau 2 tahun ikut mendongeng. Dan terus menerus ternyata pekerjaan BKKB itu rumit, rinci gitu sampai ke bawah dan memang diperlukan. Pertanyaan saya sekarang, Ki, apakah menurut saya layak kalau BKKBN itu bukan setingkat badan atau lembaga, tapi kayaknya harus setingkat kementerian. Alhamdulillah. Ya, gimana menurut Aki dan apa saja keberhasilan yang telah menunjang ke pemerintah ini dan apa yang harus dikerjakan, kan kita begitu. Betul Bapak. Itu tidak akan saya sebutkan namanya karena memang seperti itu, wacana seperti itu berjalan terus. Dan karena kita dulu pernah ada Menteri Negara Kependudukan dan BKKBN. Pak Haryono itu menterinya. Nah sekarang walaupun Aki juga gembira ada orang yang memperhatikan seperti itu, namun Aki mengajak bahwa kajian sesuatu itu, analisa sesuatu itu harus dalam. Karena membentuk satu departemen itu bukan asal atau bukan dasarnya emosional, tapi dasarnya harus rasional. Nah, kerasionalan ini apa sebetulnya? Begini, tahun 57 usulan ini sudah diusulkan oleh KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, untuk diadakan program KB di negara kita dengan alasan permintaan hak, ya, hak-hak perempuan supaya sejajar untuk membela negara. Diusulkan ke pemerintah, tidak disetujui kalau bersifat program. Tapi kalau dilaksanakan secara individual silahkan. Maka lahirlah PKBI. Lama itu. Sampai ke turunnya Orde Lama diganti dengan Orde Baru. Orde Baru kepikiran adanya deklarasi penduduk di Rumania yang mengatakan bukan masalah penduduk itu bukan masalah satu negara, tapi masalah global, masalah internasional. Karena penduduk itu bergerak, mutasi, bisa menekan, bisa memeras dan lain sebagainya. Jadi masalah kependudukan adalah masalah dunia. Kita harus tahu. Sehingga ada UNDP, ya, yaitu Badan Kependudukan Dunia. Tahun 1968 kita termotivasi pemerintah Orde Baru, maka dibentuklah LKBN, Lembaga Keluarga Berencana Nasional. Saat itu kepalanya adalah Pak Idam Holik sebagai Menko Kesra. Ya, udah mulai zaman Pak Harto, udah Orde Baru. Lembaga ini tidak kuat karena lemah, ya. Maka disebutlah diperlukan sesuatu yang organisasi yang lebih tinggi. Keluarlah Kepres nomor 8 tahun 72. Disebutnya BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Itu pun
Badan koordinasi yang melaksanakannya tidak bisa sendiri. Karena apa? Karena KB ini menyangkut aspek psikologis, aspek medis, aspek ekonomis, aspek agamis, dan lain sebagainya. Begitu, sehingga ada yang disebut dengan unit-unit pelaksana. Sampailah pada tahun 70 dibuat itu baru ada perhitungan-perhitungan. Waktu kita berangkat mencanangkan program KB ini, kondisi TFR kita, kondisi rata-rata anak lah gitu sebetulnya, itu di Indonesia itu 5,6. 5,6. Dan sekarang kita sudah mencapai 2. Itu menurunkannya lebih dari 50% ya. Lebih dari 50%. Karena kalau 56 itu 50% itu ke 2,8. Dan itu puluhan tahun. Puluhan tahun. Ya. Puluhan tahun. Jadi di beberapa negara itu, negara menteri kependudukan itu ada. Kenapa di Indonesia tidak? Ya dulu. Jadi itu. Jadi dari kita menurunkan yang pertama adalah angka kelahiran. CBR. Waktu itu tahun 70 kita berada pada posisi 44 per 1000 penduduk. 44 per 1000 penduduk. Kita beritikan menurunkan 50% menjadi 22 per 1000 penduduk pada tahun 2000. Berarti 30 tahun waktu itu. 30 tahun kita, itu pun menurut perhitungan dunia ada keberanian yang tinggi. Ya, ada keberanian tinggi. Nah, dan hebatnya kita bukan BKKBN, kita semua. Hebatnya itu tercapai lebih cepat. Tahun 90-an lebih sedikit itu sudah tercapai, ya. Karena waktu itu kan gencar-gencarnya kita melaksanakan program KB, ya. Itu sehingga kita bisa mencapai itu. Dan dampaknya pada tahun 2010 atau 2005, 2000 lebih lah, sekitar 30 menjelang 35 kita melaksanakan program KB. Perhitungan sudah mulai. Kita waktu itu sering diobrolkan di transparan atau dan termasuk internasional juga mencatat, badan dunia juga. Dengan program KB selama 30 tahun itu kita bisa menurunkan 80 juta penduduk. Kalau tidak salah, kalau tidak salah ingat, ini makanya namanya juga obrolan lah, bukan obrolan ilmiah. Ini karena ada wacana aja. Kalau pada tahun 70-an itu ya berapa itu? Pokoknya kalau Oma Irama kan 135 ngomongnya. Nah kemudian pada tahun 2000 berapa itu? 2005 itu hanya 243 kalau tidak salah sampai pada sensus 2010. Sehingga diperkirakan kita selama 30 tahun kita bisa menghemat 80 juta. Yang seharusnya harus di atas 300.000 ini menurun menjadi 243 kalau tidak salah, seperti itu. Mohon kalau catatan-catatan, tapi Aki masih ingatan. Itu yang pertama yang dijadikan dasar. Dan kita tidak sampai di situ. Pekerjaan kita masih panjang. Ya, masih panjang. Kenapa masih panjang? Karena kita mendesain kependudukan Republik ini, yaitu pada tahun 80-an disebut tahun 2020 itu kemarin kita akan mencapai PTS, penduduk tumbuh seimbang dengan NRR1. Itu hanya perhitungan-perhitungan. Sehingga kita tidak membludak lagi. Nah, di piramida penduduk kita melengkung sedikit. Dan ini akan dilanjutkan nanti pada tahun 2050 menjadi PTP. Penduduk tanpa pertumbuhan. Itu yang pertama. Tapi sebelum tahun 50, ternyata sekarang sudah ada satu keberhasilan. Apa itu keberhasilannya, Aki? Yaitu sekarang orang semua ngomong. Yaitu bonus demografi. Tapi tidak disebut. Nggak apa-apa, kata orang-orang KB kita udah tidak usah disebut bahwa bonus demografi itu ada kaitannya dengan KB. Besok kita akan kaji dulu. Jadi yang pertama sekarang adalah kita sudah kurang lebih 50 berapa?
54 dengan 56 tahun ya, dari 68 sampai 2024 kita melaksanakan ini. Yang pertama sudah merubah struktur kependudukan, sudah merubah piramida kependudukan. Dan ini perlu dilanjutkan sampai 2050. Apalagi Indonesia sekarang mencanangkan Indonesia Emas 2045. Nanti peranannya di mana? Ya, ini kajian yang pertama. Insya Allah besok kita ngobrol lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.